Setan itu terjungkal. Kali ini serangan Pak Lek berhasil melukainya. Ayo, kita pergi. Dengan sigap aku menjemput anak perempuan itu lagi dan berlari menjauh dari Pak Lek. Namun sial, kami dihadang oleh setan yang mengejar, memergoki kami di rumah tadi. Getih cacile, aku iso ayu meneh. Setan itu terus melangkah mendekat ke arah kami. Dengan sigap aku menyalakan korek api itu untuk menjauhkan setan itu dari kami. Tetapi setrak, korek ini tidak menyala. Aku terus mencobanya, namun sia-sia. Makhluk itu tertawa menyatakan kemenangannya. Ia pun mengangkat tangannya yang dipenuhi kuku-kuku tajam dan bersiap menangkap kami. Aku menoleh ke arah anak perempuan itu. Ia benar-benar ketakutan. Wajahnya pucat, dan begitu juga aku. Mata setan itu menatap ke arah anak perempuan itu. Ia benar-benar bernafsu dengan darah anak itu. Namun sebelum ia mendekat, aku menghadangnya. Jangan! Aku berusaha memberanikan diri dengan tubuh yang gemetar. Namun setan itu tidak gentar. Ia mengangkat tangannya dan menghujamkan cakar-cakar itu padaku. Aku yakin serangan itu akan menembus tubuhku. Teras! Aku tertegun dengan apa yang terjadi di hadapanku. Sesuatu melintas di hadapanku begitu saja, tanpa ku mengerti. Sosok setan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua begitu saja sebelum cakar itu menyentuh tubuhku. Tepat saat tubuh setan itu menguap seperti asap hitam, samar-samar terlihat seorang pria dengan sebuah keris di genggamannya berada di belakangnya. Jelas ini perbuatannya. Kami selamat. Nyali yang bagus. Sepertinya setelah ini kita harus berkenalan. Terdengar suara seorang pria dengan wujud yang mungkin sedikit lebih tua dari Pak Lek. Belum sempat aku mengetahui siapa sosok itu, ia sudah melesat menuju satu arah. Pertarungan Pak Lek. Kini aku mengajak anak perempuan itu berlari menghampiri mereka tanpa korek pusaka itu. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di dekat Pak Lek. Pertarungan sengit masih terjadi di antara Ki Janggrang dengan Pak Lek. Api dan bayangan hitam saling beradu dengan ilmu bela diri tingkat tinggi. Ki Janggrang mengangkat kuda lumping di tangannya. Ia mengalirkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan melemparkan kuda lumping itu ke udara. Duar! Pak Lek terpental dengan sosok yang mendarat di tanah. Kuda lumping itu berubah menjadi sosok makhluk berwujud manusia besar, berwajah kuda yang buas. Ia menggeram, mengamuk, dan bersiap melumat kepala Pak Lek dengan mulutnya yang besar. Namun ia terhenti. Sebuah keris menancap di kepala makhluk itu dan membuatnya jatuh tak berdaya. Lama sekali, sambut Pak Lek. Sosok pria itu mendarat dan mencabut keris itu dari sosok makhluk berwajah kuda itu. Minta tolong, tapi nggak ngasih tahu tempatnya itu siapa yang pinter, ucap pria itu. Pria itu melayang. Setan atau manusia? Wujudnya seperti pria pada umumnya, tapi kok ia melayang? Ilmu raga sukma melawanku dengan wujud roh, benar-benar bodoh, ucap Ki Janggrang yang geram dengan sosok itu. Suara gending pengiring berubah dan semakin meriah. Asap hitam keluar menggila, seolah ingin menggantikan kabut di sekitar kami. Perasaan takutku semakin menjadi-jadi. Semua asap hitam yang keluar dari tubuh Ki Janggrang memanggil setan-setan yang sedari tadi menari-nari, mengikuti irama gending dan mengejar kami. Ini gila. Pak Lek dan pria itu kini berhadapan dengan Ki Janggrang, setan berwajah kuda, dan puluhan setan yang mengepung mereka. Aku menelan ludah tak mampu memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari situasi itu. Bimo, kamu takut ya? Tanya pria itu pada Pak Lek. Mas Bisma iki piye to? Dhewean wae tak ladeni, apa meneh ana Mas Bisma? Jawabnya. Bisma? Pria itu bernama Bisma? Apa dia adalah Pak Ade? Kakak dari Pak Lek yang pernah diceritakan oleh bule? Pak Ade Bisma meletakkan kerisnya di hadapan wajahnya. Ia membacakan sebuah lantunan ayat-ayat suci yang mengalun bagai puisi yang menenangkan jiwa. Bersama dengan itu, angin mulai berhembus dengan kencang mengelilingi tempat ini. Dalam sekejap, seluruh setan itu terhantam oleh angin sejuk
yang menyayat-nyayat tubuh mereka. Satu persatu dari mereka tumbang. Pak Lek tidak mau kalah. Ia membacakan sebuah ajian di telapak tangannya. Beberapa gerakannya seperti menangkap angin. Namun dalam sekejap, angin yang berhembus berubah menjadi badai api yang membakar setan-setan itu. Dalam sekejap, setan-setan itu musnah. Aku berdiri bersemangat melihat kejadian itu dan menatap semakin dekat ke arah mereka. "Pak Lek, apa itu? Keren!" teriakku. Ia pun menoleh ke arahku dan tertawa bangga. "Ajian Gambuh Rumekso Mas Bima dan tapak geni Pak Lek. Mungkin namanya ajian Gambuh Mekso Geni. Keren kan? Gambuh Mekso Geni," ucap Pak Lek. "Ajian Mekso Geni? Nggak jadi Pak Lek. Nggak jadi keren itu namanya," balasku yang segera berpaling dan kembali menjauh. "Asem kowe Jul," teriak Pak Lek. "Tapi nek jenenge kuwi yo aku setuju. Ora sida keren," ucap Pak De Bisma yang setuju dengan pendapatku. "Tuh kan," teriakku. Sontak sandal jepit yang sudah hampir putus melayang ke arahku. Plak. "Penonton rasa rewel," teriak Pak Lek. Aku baru sadar, ajian tadi menghapus kabut di desa ini. Perlahan satu persatu warga desa pun mulai tersadar. Aku pun berinisiatif mengarahkan mereka untuk menjauh. "Cepat pergi sejauh mungkin sebelum setan-setan itu menyerang lagi," teriakku. "Terus mereka berdua yang menghadapi setan itu siapa?" tanya seorang warga desa. Seorang warga desa menatap seolah mengenali mereka. Saat mengetahui tentang Pak Lek, ia pun semakin yakin untuk mengevakuasi warga. "Cepat pergi, tidak usah khawatir. Itu mereka, ternyata mereka benar-benar sehebat yang dibicarakan. 2 pendekar Sambara," ucapnya semangat. "Ya, itu benar mereka? Pendekar Sambara?" "Tidak salah lagi tuh." Aku terengah-engah melihat orang-orang itu begitu menyanjung Pak Lek dan Pak D. "Terima kasih sudah menolong anak saya." Aku terkaget melihat seorang bapak yang menjemput anak perempuan itu. "Iya Pak, Pak Lek yang nolongin dia pas kesurupan tadi," jelasku. Anak itu berjalan ke arahku dan mencopot sarung yang kulitkan ke tubuhnya. "Kalau nggak ada masnya, aku pasti juga nggak selamat. Terima kasih ya mas," ucapnya sembari mengembalikan sarungku. Aku tersenyum melihat senyumnya sudah kembali. "Ayo kita cari tempat aman," ajak ayah dari anak itu. Aku menggeleng. "Silahkan duluan Pak, saya harus di sini. Saya bagian dari pertarungan ini," ucapku sembari menggenggam korek pusaka milik Pak Lek. "Baik kalau begitu, saya doakan keselamatan kalian, nggih," pamit bapak itu. "Terima kasih Pak." Warga desa pun berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu. Kini di lapangan hanya tersisa Pak Lek dan Pak De Bisma bersama Ki Janggrang dan kelompok pemainnya. Beberapa pemain kuda lumping kembali memasuki lapangan. Kini wajah mereka gerah menatap Pak Lek. Seluruh pemain karawitan pun meninggalkan alat musiknya dan menghampiri Ki Janggrang. Aneh, tanpa adanya pemain, suara musik itu terus terdengar mengalun dengan mengerikan. "Apa maksud kalian mengganggu ritual kami?" teriak salah satu dari pemain karawitan yang kini berhadapan dengan Pak Lek. "Mengganggu? Kau pikir kami akan diam melihat kau membantai warga desa?" teriak Pak De Bisma. "Kami tidak punya pilihan. Mereka yang mati atau kami yang mati," ucapnya. "Kalian!" jawab Pak De Bisma singkat. Ki Janggrang dan kelompoknya semakin kesal mendengar jawaban Pak De Bisma. "Kalian pikir setelah menyekutukan Tuhan, kalian bisa selamat dari api neraka? Memperpanjang nyawa kalian dengan tumbal hanya akan menambah dosa dan siksaan kalian di neraka," teriak Pak Lek. Ki Janggrang terlihat tidak senang dengan ucapan Pak Lek. Sepertinya di antara kelompok Jaran Gupolo hanya Ki Janggrang yang benar-benar setan di tubuh manusia. Sisanya mereka adalah penyembah Ki Janggrang atau mungkin sosok yang lebih hitam darinya. "Jangan dengarkan mereka atau kalian akan mati seperti pendahulu kalian," ucap Ki Janggrang. Ucapan itu membuat seluruh pemain Jaran Gupolo ketakutan. Saat itu juga Ki Janggrang menyelimutinya dengan kabut hitam. Setiap pemain memegang anyaman bambu berwujud kuda lumping yang ia angkat di hadapan wajahnya sembari berlutut.
Asap hitam itu merasuki tubuh mereka, dan dalam waktu singkat kuda lumping itu menyatu, menembus tubuh para pemain, dan merubah tubuh mereka menjadi sosok yang mengerikan. Manusia-manusia berubah dengan bulu yang memenuhi kepala, leher, dan seluruh bagian tubuh belakang mereka. Kulitnya menghitam, dan kuda lumping itu menyatu menembus dari punggung hingga perut mereka. Jelas itu wujud menjijikan. Mereka sudah jadi setan sepenuhnya semenjak mereka menjalin perjanjian dengan Ki Janggrang, ucap Pak Le. Pak De pun mengangguk setuju. Mereka menari dengan begitu mengerikan. Alunan musik yang sendu, gerakan yang misterius, dengan tubuh yang menyatu dengan kuda lumping mereka. Aku merasakan bahaya yang besar datang mendekat. Pak Le pun sudah menyelimuti tangannya dengan api, sementara Pak De sudah siap dengan kerisnya. Hati-hati Bimo, itu tarian pemanggil, peringat Pak De Bisma. Pak Le melihat ke seluruh sudut desa sembari menelan ludah. Aku pun melihatnya. Berbagai macam makhluk yang hanya kudengar di cerita dan mitos desa berkumpul di sekitar kami. Bola api Banaspati melayang-layang mendekat. Pocong-pocong memenuhi seluruh atap-atap desa. Demet-demet alas berkumpul memenuhi tempat itu. Ajian Gambur Mekso sekali lagi, ajak Pak Le. Namun Pak De Bisma menggeleng. Tidak, mereka bukan anak buah setan itu. Mereka akan terus berdatangan selama tarian itu dimainkan, jelas Pak De Bisma. Merasa Pak Le dan Pak De sebagai ancaman, setan-setan itu pun mengincar mereka. Sosok Banaspati pun melayang mendekat ke arah Pak Le. Namun dengan sigap Pak Le melemparkan satu api di telapak tangannya dan menubrukannya di udara, sehingga sebuah ledakan besar menggelegar di tanah itu. Tetesan liur jatuh di bahu Pak De Bisma. Tanpa mereka sadari, sosok pocong-pocong itu melayang memenuhi langit, menatap ke arah Pak Le dan Pak De. Ini gawat. Berkali-kali Pak Le dan Pak De menghadapi setan-setan itu. Mereka terus berdatangan tak ada habisnya. Ki Janggrang tertawa, menatap kejadian itu dan menontonnya dengan puas. Kalian lebih pantas mati sebagai santapan setan-setan itu, ucap Ki Janggrang. Luka di tubuh Pak Le semakin bertambah. Makhluk-makhluk kerdil mengincar Pak Le tanpa mereka sadari. Biar bagaimanapun, mereka menghadapi setan-setan itu. Semua makhluk itu pun semakin bertambah dan berkumpul memenuhi desa ini. Namun aku tersadar, ada beberapa sosok ruh yang tidak menyerang mereka. Ruh itu terlihat tidak asing untukku. Ruh 3 sosok anak kecil yang hanya bergeming menyaksikan kejadian itu. Itu ruh Muhrin, Suti, dan sosok menyerupai Widi. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang yang mendekat. Widi, jangan! Bahaya! Teriak Bu Sunar. Aku menoleh ke belakang dan mendapati Widi sedang berusaha berjalan mendekat ke tempat ini, walau terus dilarang oleh ibunya. Ia meraba jalan dengan tongkatnya, sembari membawa beberapa benda yang terikat di punggungnya. Dengan segera, aku berlari dan menghampirinya. Widi, jangan kesini, bahaya, ucapku. Aku tahu, Cahyo, aku lihat semua. Aku lihat dari mata setan itu, ucap Widi. Maksud kamu? Aku pernah ceritakan bahwa penglihatanku diambil oleh setan yang menyerupai rupaku. Dia ada di sini. Dia menyaksikan semua yang terjadi di balik kabut, jelas Widi. Benar ucapan Widi. Walau aku baru menyadarinya, sosok setan yang ia maksud memang ada di sini. Tapi apa maksudnya? Widi mencopot benda yang terikat di punggungnya. Itu adalah kuda lumping dan cemeti yang kami temukan di belakang rumah saat Pak Le menarik buhul di rumah itu. Apa ini? Tanyaku bingung. Widi menyerahkannya padaku dan melangkah maju mendekat ke pertarungan itu. Bukan. Ia melangkah ke 3 roh yang menonton pertarungan itu. Kita lakukan, Cahyo, ucap Widi. Hah? Lakukan? Widi mengangguk. Sementara itu 3 roh anak itu menyadari keberadaan Widi. Kita lakukan bersama mereka. Hanya ritual itu yang bisa menarik perhatian dan menghapuskan pengaruh tarian Jaran Kupolo pada setan-setan yang menyerang Pak Le itu, jelas Widi. Roh Muhyiddin, Suti, dan sosok menyerupai Widi mendekat menghampiri Widi. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Widi menatap mataku dan ibunya. Ia menatap ke seluruh sisi desa dan memperhatikannya. Penglihatanku kembali,
kata Widi. Aku dan Bu Sunar heran. Kumainkan mataku di depan matanya, dan ia merespon. Air mata Bu Sunar menetes melihat kejadian itu. Sosok yang menyerupai Widi pun seketika berubah. Ia tidak lagi menyerupai Widi dan berubah menjadi anak laki-laki yang lebih tinggi dari Widi. Aku mendekat dan meletakkan kedua tanganku di pipi Widi dan memeriksa matanya. Bagaimana bisa? Aku bingung. Ternyata benar. Penglihatanku diambil demi saat ini. Ucap Widi. Maksudmu apa? Mereka mengambil penglihatanku agar aku terus melihat ritual itu sampai aku menghafalnya dan tidak bisa melupakannya. Dengan ritual itu, kita bisa menghentikan setan-setan itu, ucap Widi. Jangan bilang. Aku bersiap dengan sebuah kuda lumping di tangan kiriku dan cemeti di tangan kananku. Begitu juga dengan Widi. Ketiga sosok roh itu sudah siap dengan hal serupa. Benar, kita pentaskan untuk mereka ritual turunggo mayit. Ada maksud dari hilangnya penglihatan Widi sejak kecil. Penglihatannya dipinjam agar ia terus melihat prosesi turunggo mayit yang kelak akan menyelamatkan banyak nyawa. Pementasan ini hanya untuk mereka yang sudah mati dan masih bergentayangan di alam ini. Punden Keramat. Pantai Utara 1992. Deru ombak saling bersautan menentang langit malam yang diterangi cahaya rembulan. Suara gong berbunyi bersautan dengan denting dari Saron dan Bonang. Opo mesti ngene to, Mit? Wadempol, tanya Abdul yang sembari duduk bersila di salah satu batu karang. Apa harus begini sih, Mit? Dingin banget. Oh, Dul. Ya, Dul. Ini namanya lelaku. Biar bisa kerasukan seperti yang lainnya, balas Hamid. Nampan sesaji yang sudah dipenuhi dengan ubur rampe sudah tersedia di hadapan mereka masing-masing. Anyaman kuda lumping berada tak jauh dari sekumpulan orang-orang yang melakukan lelaku itu. Para sesepuh menunggu memantau dari bibir pantai. Sementara anggota baru bersemedi di batu-batu karang yang tak hentinya diterpa oleh ombak pantai utara. Kosongkan pikiran kalian. Ikuti gendeng yang mengalun. Ki Janggrang akan menemui kalian, teriak salah seorang anggota sanggar yang lebih senior yang memantau mereka dari bibir pantai. Angin dingin berhembus menerpa tubuh. Rasa keraguan hampir menyelimuti pikiran mereka yang melakukan ritual. Namun, alunan gendeng yang bersautan dengan suara ombak seolah merenggut kesadaran mereka perlahan demi perlahan. Dubung. Tepat saat malam mencapai puncaknya, suara gong terdengar dengan keras dan alat musik yang lain tak lagi terdengar. Dia datang. Para sesepuh dan anggota padepokan mengambil posisi berlutut dengan tangan menangkup di hadapan dahinya. Seketika, ombak laut utara tak lagi berderu. Pantai yang tidak pernah sepi itu kini hening tanpa suara ombak atau bahkan riak air. Asap hitam mengepul di atas laut yang tenang. Perlahan, wujudnya berubah berwujud kakek dengan tinggi lebih dari 2 meter. Ia berjalan di atas lautan, menghampiri Hamid dan merasukinya. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Hamid menari dengan kuda lumpingnya, dengan raut wajah yang aneh. Sayup-sayup terdengar suara alunan gendeng, namun bukan dari pemain musik. Suara itu menggema dari bawah laut. Hamid menarik setanan di atas karang, mengikuti alunan yang menggema dari bawah laut. Baru beberapa saat, Hamid terjatuh, terkulai di tempatnya semula. Tak lama setelah itu, murid lain di batu karang lainnya tiba-tiba menari seperti Hamid. Namun sama saja, tarian itu tidak lama dan berganti ke murid lain. Sampai tiba giliran Abdul yang dirasuki oleh sosok Ki Janggrang. Ia menari sejenak, namun ia tidak jatuh terkulai seperti yang lain. Tidak ada lagi yang menari setelahnya. Abdul hanya berdiri dengan raut wajah yang berbeda. Ki Janggrang masih berdiam di tubuhnya. Aku njaluk bocah iki, Ki Janggrang berkata melalui tubuh Abdul. Aku minta anak ini. Hamid yang tengah mengatur nafasnya kaget mendengar kata-kata itu.
Sementara para sesepuh berdiri berjajar di pinggir pantai dan kembali bersimpuh. "Monggo Ki Janggrang, anak laki-laki itu kagungane panjenengan Ki Janggrang," balas salah satu sesepuh sanggar yang katanya anak laki-laki itu milik Ki Janggrang. Hamid tertegun mendengar kata-kata itu. Namun ia masih belum menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Abdul yang tengah dirasuki Ki Janggrang pun tersenyum. "Padepokan Jaran Kupolo, tumbalmu kuterima, restu punden keramat milik kalian," ucap Ki Janggrang melalui tubuh Abdul. "Matur sembah nuwun Ki Janggrang," balas para sesepuh. Setelahnya Abdul menjatuhkan dirinya ke laut. Hamid pun panik. Mas, Mbah, Abdul Mbah!" teriak Hamid bingung. "Jangan dikejar, dia sudah diterima oleh Ki Janggrang," perintah salah seseorang sesepuh padepokan Jaran Kupolo dari pinggir pantai. Hamid yang lebih khawatir dengan keadaan temannya itu tidak mempedulikan ucapan sesepuh itu dan memilih untuk mengejar Abdul dengan masuk ke laut. Di dalam air, ia melihat Hamid yang berusaha naik kembali ke permukaan. Namun, tubuhnya terus ditarik oleh satu sosok. Awalnya Hamid melihat sosok itu adalah kakek setinggi 2 meter. Namun, saat semakin masuk ke dalam air, kakek itu berubah menjadi seekor kuda bertubuh hitam dengan sebagian wajahnya yang sudah berwujud tengkorak hitam. Sekuat tenaga, Hamid mengejarnya. Namun ombak kembali muncul dan menyeretnya ke pinggir pantai hingga tak sadarkan diri. Hamid tersadar pagi harinya. Ia terbaring begitu saja dengan pertolongan seadanya. Namun tepat saat ia menghampiri kelompoknya, ia sudah dinanti oleh sesepuh mereka. "Bocah goblok, kalau sampai Ki Janggrang mengetahui perbuatan lancangmu, kita semua bisa celaka," teriak Ki Panja, sesepuh dari kelompok Jaran Kupolo. Tapi Abdul mati." Hamid masih menentang kejadian semalam. "Itu sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Kau juga akan menikmatinya nanti," bentak Ki Panja. Hamid masih tidak terima. Ia meminta seluruh anggota mencari Abdul, namun mereka diam. Hamid pun diancam untuk tutup mulut, atau ia dan anggota keluarganya akan celaka. Hamid yang tak memiliki pilihan pun akhirnya pergi. Niatnya bersama Abdul untuk mempelajari kesenian yang ia kagumi itu pun pupus dan berakhir dengan kematian sahabatnya. Keluarga Abdul pun terperanjat saat mengetahui kematian Abdul. Seluruh anggota padepokan Jaran Kupolo yang datang ke rumah Abdul bertingkah seolah apa yang terjadi pada Abdul adalah sebuah kecelakaan. Wajah mereka begitu sedih, dan Hamid yang mengetahui kenyataannya semakin jijik melihat hal itu. Hamid yang sudah benci dengan kesenian kuda lumping pun menjauh dari apapun yang berbau dengan hal itu. Ia benar-benar tidak ingin hal itu mengingatkannya akan sahabatnya Abdul. Sampai saat ia dan keluarganya pindah ke Jawa Tengah, sesuatu merubah pemikiran Hamid. Ada sebuah pertunjukan kuda lumping yang tanpa sengaja Hamid tonton di alun-alun. Hamid melihat penampilan kuda lumping itu dan terpukau. Ia kembali teringat kesenangannya bersama Abdul saat memainkan tarian itu. Ki Sapta namanya. Kelompok pemain kuda lumping yang dinamai seperti nama pemimpinnya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti Ki Sapta dan belajar darinya. Permainan Hamid bersama kelompok Ki Sapta membuatnya kembali merasakan keagungan permainan yang menggambarkan perjuangan seorang prajurit dalam peperangan itu. Belum lagi perasaan mistis yang ia alami di kelompok Ki Sapta jauh membawanya ke kedamaian dibanding sebelumnya di padepokan Jaran Kupolo. Sampai suatu ketika, Hamid didatangi oleh salah satu temannya yang masih menjadi anggota di padepokan Jaran Kupolo, Tasbir. Ia melarikan diri karena sadar bahwa berikutnya ia akan ditumbalkan oleh pimpinan padepokan untuk Ki Janggrang. Tasbir juga memberitahu bahwa padepokan Jaran Kupolo sudah semakin kelewatan. Permainan kuda lumping mereka hanya sebagai penghubung antara mereka dengan sosok-sosok gaib yang mereka manfaatkan. Setelah menonton penampilan mereka, kepala desa jadi gila.
Anaknya menjadi istri ketiga Ki Banja. Anggota lain juga mulai kenal yang namanya santet dan ilmu-ilmu hitam. Jelas Tasbir. Hamid mendengar ucapan itu dengan geram. Namun ia sadar bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang bisa ia lakukan atas padepokan Jaran Gupolo. Kalau kata eyangku, mereka mengabdi kepada sosok punden keramat. Merekalah yang merasuki para pemain saat pementasan. Setiap sosok memiliki ilmunya sendiri, mulai dari memberi kekayaan, mengirim santet, pemikat, hingga kekuatan. Tapi eyangku juga bilang, suatu saat sosok itu akan menuntut bayaran, dan itu artinya adalah sebuah bencana. Bukan hanya untuk padepokan Jaran Gupolo, tapi juga banyak orang-orang yang tidak bersalah yang akan menjadi tumbal mereka. Kita yang pernah melakukan lelaku sudah pasti jadi bagian dari bencana itu, cerita Tasbir. Hamid menelan ludah saat mengetahui kenyataan itu. Ia sadar bahwa ia dan kedua orang tuanya sudah dalam pengawasan ilmu dari padepokan Jaran Gupolo. Saat bencana itu terjadi, keluarganya juga dalam bahaya. Kisah itu sering membuat Hamid termenung. Ki Sapta sering menanyakan tentang kegelisahan Hamid, anak didiknya itu. Tapi Hamid tidak ingin melibatkan Ki Sapta. Awalnya ia hanya pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Sampai saat ia tengah berlatih bersama Ki Sapta, ia melihat hal aneh di belakang rumah Ki Sapta. Sebuah pementasan kuda lumping. Bukan pementasan biasa. Pementasan itu dimainkan dan ditonton oleh makhluk-makhluk tak kasat mata penunggu hutan itu. Mengerikan, tapi sekaligus mengesankan. Permainan sederhana dengan kekuatan gaib yang terlihat terus mengalir. Tak heran seluruh makhluk penunggu hutan itu menyaksikan pemandangan itu. Tapi salah satu pemain menyadari keberadaan Hamid. Ia pun mendekat dan membuat Hamid ketakutan. Namun, setan pemain itu tidak menyakitinya. Ia sadar dengan sosok yang telah tertanam di tubuh Hamid, dan sosok pemain itu mengusirnya. Sosok berwujud kuda diselimuti asap hitam meninggalkan tubuh Hamid. Samar-samar, ia ingat bahwa mungkin saja sosok itu masuk saat ia tengah melakukan lelaku di atas batu karang di pantai. Pemain itu tidak segera meninggalkan Hamid. Ia menyadari takdir Hamid dan menunjukkan sesuatu, sebuah penglihatan. Hamid melihat sebuah desa yang hampir seluruh penduduknya mati oleh pementasan tumbal oleh kelompok Jaran Gupolo. Ia juga melihat orang tua dan saudara-saudaranya mati menyusul kejadian itu sebagai tumbal. Namun ia melihat ada satu cara untuk melawan pementasan tumbal itu. Sebuah pementasan yang bisa menarik perhatian setan dari manapun, hingga bahkan memanggil sosok punden keramat yang sebenarnya, Turonggo Mayit. Sayangnya, pementasan itu hanya dapat disaksikan di tempatnya saat ini di alam gaib. Saat ia keluar, ia tidak akan dapat kembali ke alam ini, dan tidak ada yang bisa mempelajari tarian Turonggo Mayit. Mengingat akan keluarga dan orang-orang terdekatnya, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di alam itu. Setelah lama berada di alam itu, Hamid sadar yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya agar pementasan itu diketahui oleh Ki Sapta atau siapapun yang bisa menghentikan kelompok Jaran Gupolo, sementara ia tidak lagi bisa kembali dari alam itu seenaknya. "Bapak, kapan mau ngajarin aku kuda lumping lagi?" Dari balik kabut terdengar suara anak kecil yang rewel kepada Ki Sapta. Dia adalah Widi, anak sematawayang Ki Sapta. "Ya ayo ke halaman belakang, dibawa kuda lumpingnya," ucap Ki Sapta. Terlihat di mata Hamid pemandangan Ki Sapta yang tengah bermain dengan Widi. Sosok yang memberi penglihatan pada Hamid mendekatinya. Ia menyarankan sebuah cara agar Turonggo Mayit bisa muncul di alam manusia. "Kau pinjam penglihatan anak itu. Ayahnya akan mempelajari gerakan Turonggo Mayit darinya," ucap sosok itu. "Tapi anak itu akan kehilangan penglihatannya," tolak Hamid. "Penglihatannya nanti akan kembali setelah bencana itu selesai. Ia hanya perlu menyaksikan pementasan kita setiap purnama merah menerangi desa," tawar sosok itu lagi. Hamid ragu, namun hal ini harus dilakukan demi menyelamatkan banyak orang. "Maafkan aku, Idi. Semoga saja kau menyadari bahwa pada saatnya
Pengorbananmu akan menyelamatkan banyak nyawa, ucap Hamid. Secara tiba-tiba Widi terjatuh dari permainannya. Ia tidak sadarkan diri selama 1 malam. Ki Sapta dan Bu Sunar panik saat suhu badan Widi semakin tinggi. Ia dibawa ke pengobatan di desa. Sayangnya Widi tersadar dengan mata yang tak lagi dapat melihat. Ki Sapta sedih hingga menyalahkan dirinya sendiri. Namun Bu Sunar berusaha menghiburnya. Walaupun sedih setengah mati, Widi pun tidak menyalahkan ayahnya. Ki Sapta berjanji akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Widi. Bertahun-tahun Widi menyaksikan penglihatan tentang pementasan Turonggo mayit. Ia menceritakan kepada ayahnya dan sesekali menunjukkan gerakan itu pada ayahnya. Gerakan itu membuat Ki Sapta terpukau dan sedikit-sedikit mulai mengingatnya. Bersambung, nantikan bagian akhirnya hanya di Fakta Sejarah. Demikian versi Fakta Sejarah membacakan kisah dari Mas Dio Seta dalam kisah Turonggo mayit. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, salah intonasi dan lainnya. Mohon maaf ya. Saya pamit. Wassalamualaikum.